Hari-hari Lesti dan Rizky Bilar bagai sengaja diisi dengan melewati momen-momen bertiga dengan si mungil Baby L. Hampir 1 bulan pasca pencabutan laporan polisi, Lesti seolah tengah memperbaiki kemesraannya dengan Bilar. Dan setelah terlihat liburan dengan suasana pedesaan sambil menikmati air panas, pasangan yang sempat menghebohkan dengan drama KDRT-nya ini kini memilih terbang ke Thailand untuk kembali liburan. Setidaknya itu yang terlihat dari sejumlah foto mereka di sosial medianya, di mana Lesti dan Bilar menunjukkan aktivitas liburannya di sejumlah titik di negeri Gajah Putih itu. Oh, kalau yang di Thailand ya saya kurang tahu, cuma di Thailand mungkin mereka ada sih ke sana, cuman kan Leslar ini kan di mana-mana kan ada tuh. Mungkin ya ketemu juga kan Leslar yang Leslar di Thailand lah. Mungkin foto-foto bareng, ya liburan seperti kayak honeymoon lah, istilahnya honeymoon. Yang pastinya honeymoon lah. Kurang tahu dari kapan. Kayaknya baru sih, baru beberapa hari lah. Masih mau pengen liburan kan, mau honeymoon kan. Kasus KDRT dan dugaan perselingkuhan yang membuat Lesti melaporkan suaminya seperti sudah mulai dilupakan. Meski efeknya belum benar-benar habis. Tapi yang paling terdampak dari kasus menghebohkan itu adalah bisnis Bilar. Salah satu lini bisnis yang kabarnya mengalami kemunduran adalah bisnis kulinernya. Bahkan salah satu orang partner bisnisnya memutuskan untuk mundur. Lantaran disebut-sebut jika omset penghasilannya bukan hanya turun tapi terjun bebas. Termasuk beberapa outlet yang terpaksa ditutup karena kabarnya terancam bangkrut. Memang dengan adanya kasus kemarin memang bagi yang berdampak juga lah ya, kerugian untuk misalnya omset mungkin berkurang mungkin. Omsetnya kok turun, ini nutup operasional apa enggak? Kalau nggak nutup operasional kan gimana? Franchisee juga banyak yang komplain kan. Nah kalau dulu mungkin franchisee dengan adanya kakak kan story, itu kan membantu. Kalau sekarang kan dengan ada kasus ini kan sudah nggak bisa story lagi, udah nggak bisa tampil lagi, itu lumayan bisa. Ya kalau saya lihat sekarang ada beberapa kan juga udah tutup juga kan. Tapi penurunan kalau di outlet saya sendiri itu 20-30%. Sebagai salah satu rekan bisnis sekaligus sahabat Bilar, Basuki Surojo yang akrab disapa Kobas merasa sudah saatnya mengambil keputusan tegas untuk meninggalkan kerjasamanya dengan Rizky Bilar. Walaupun tidak menyebutkan secara pasti alasannya, Kobas memastikan bahwa ada kemunduran dari bisnisnya bersama Bilar. Apalagi jika melihat di perjanjian kerjasama, ada poin yang mengulas soal terjadinya kasus hukum, tapi oleh sebab hubungan tidak semata bisnis, pihak perusahaan berusaha memberi toleransi. Maka kini yang bisa dilakukan Kobas adalah menunggu hasil rapat pemegang saham. Memang kan sebelumnya saya sempat katakan kalau di perjanjian ada, kalau misalnya berbuat kejadian ini, tapi itu kan di perjanjian. Tapi kalau secara bisnis pertemanan harusnya nggak ada. Kecuali memang kita profesional nih. Nah, gue angkat lu sebagai BA, ya toh, gue bisa pecat. Tapi kalau dia juga sebagai owner, ya kita omongin baik-baik kekeluargaan kan. Tujuannya kekeluargaan. Kalau ketakutan pasti, semua orang kan takut rugi. Nah, makanya nanti kan dilihat setelah kita meeting, kita lihat nanti laporan keuangannya seperti apa. Terus ke depannya mau seperti apa, tanggung jawab kita di franchisee seperti apa. Nah, kalau saya udah pasti keluar kan. Nah, tinggal ke depan ini Raja C mau dilanjutin siapa? Mau dilanjutin oleh kakak Bilar atau dilanjutin oleh pemegang saham lainnya? Kalau saya udah pasti mundur karena saya udah menyatakan kan. Cuma saya kemarin mundur itu secara pribadi. Ya kan, tapi secara saham itu menunggu nanti laporan keuangannya. Oh, ini segini, untung ya lu bagiin gue dong, bagian gue. Oh, rugi segini ya berarti saya harus keluar senilai kerugian saya, kerugian perusahaan, senilai saham yang saya punya. Saya maunya fokus di bisnis saya aja. Tidak hanya bisnis kuliner yang ikut terimbas kasus yang menimpa Rizky Bilar. Bisnis andalan Rizky Bilar yang bergerak di bisnis digital ikut terkulai dihantam badai konflik drama rumah tangga. Pasalnya lini usaha utama mereka bernama Leslar Entertainment untuk sementara waktu akan divakumkan. Kalau Leslar Entertain ya kayaknya sih nggak bubar, cuman kegiatannya lagi vakum sementara. Kalau untuk Leslar Entertainment ya masih ada perusahaannya. Oh, kalau itu saya kurang tahu vakumnya berapa lama. Ya, mungkin ya mereka
memperbaiki diri lah satu sama lain, itu aja sih. Iya, sejak kasus KDRT yang menggegerkan dunia hiburan, banyak perubahan dialami Lesti dan Rizky Bilar. Tapi tidak dengan fans mereka yang disebut-sebut mencapai jutaan orang jumlahnya. Yang diantaranya justru bersikap kurang baik karena menghujat siapa saja yang tidak senang dengan Leslar. Bukan hanya orang biasa yang diserang, karena sejumlah artis juga dihujat mereka. Lalu bagaimana tanggapan fans Lesti Bilar sejati melihat ada segelintir fans yang fanatik dan cenderung bersikap barbar? Kalau saya sebagai fans sejati nggak barbar ya. Ya mungkin dikira orang mau kita barbar atau apa, ya silakan aja. Yang penting kan kita mau nunjukin ya kan, gitu, nunjukin yang terbaik, yang fans sejati, yang nggak barbar gitu. Memang kita nggak seperti itu ya. Kalau mau dibilang barbar juga kita selalu mengadakan kegiatan sosial, kayak santunan anak yatim kayak gitu. Terus yang dibilang barbarnya tuh dari mana gitu. Yang kita takutin ya seperti itu. Kita niatnya baik, ada orang lain yang berperilaku tidak baik gitu kan. Jadi kita kebawa semuanya sebagai fansnya Leslar gitu kan. Takut diadu domba aja gitu. Kita fans Leslar yang bener gitu. Terus ada lagi di luaran ngaku-ngaku fans Leslar tapi dia berani sampai berkata yang kayak gitu ke Mami DP ya gitu. Semoga aja itu bukan fans Leslar ya gitu. Mungkin itu netizen yang nggak suka aja gitu. Yaudah diemin aja lah gitu. Kita mah kayak idola kita aja ya. Ya udah diam aja. Dia apapun diam aja. Ya nanti juga pasti tahu mana yang benar, mana yang salah, pasti tahu.